Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G-Matic tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar, yang paling mudah kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu bagian kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi mobil ya, permukaan cat. Jadi kita pastikan bahwa cat ini memantulkan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita pastikan bahwa pantulannya itu masih lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bayangannya tidak bergelombang. Terus habis itu bagian-bagian yang lain juga perlu kita periksa ya, seperti bagian kaca, terus habis itu velg, ban. Nah, ini bannya juga kondisi juga masih tebal. Sekarang kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan. Lampu-lampu juga kita cek. Semua bagian-bagian yang ada pada luar mobil kita perhatikan. Kita kelilingin mobil, kita cek ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisinya itu oke. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam ya. Oke. Nah, ini kuncinya dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka saja mobil dan kita coba masuk ke bagian dalam ya. Oke. Nah, ini kita buka. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pertama kali jika kita masuk ke dalam, pastikan bahwa aroma dari dalam kendaraan itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan, karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu di kolong masing-masing jok. Jadi pastikan bahwa kolongnya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan bagian interior, terutama bagian dashboard, kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga kondisi plafon masih oke atau tidak. Gelap ini, agak gelap. Nah, oke. Nah, terus habis itu jok juga perlu kita perhatikan nih. Jadi sarung joknya masih oke atau tidak. Nah, dia masih orisinil, bahannya bahan fabric ya, untuk ukuran tahun 2013, kondisinya juga masih lumayan oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior. Nah, berikutnya barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa di bagian atas, bagian bawah dari mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan-rembesan oli. Terus habis itu kita ngolong juga, kita pastikan bahwa tidak ada keropos di bagian bawah. Terus habis itu di bagian kaki-kaki juga tidak ada rembesan-rembesan ya. Nah, setelah kita cek itu sudah oke, kita cek juga level oli, kondisi oli, terus habis itu radiator coolant, kondisi dan levelnya bagaimana. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini colokan kuncinya ya. Sekarang kita masukin saja. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak
atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis atau diperbaikin ya, bisa diganti mungkin. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin perlu kita perhatikan. Jadi getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita perhatikan dengan kita pegang setir, dari posisi duduk juga bisa kita rasakan. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim masuk ke dalam. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti. Atau atau ini mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya sekarang kita perhatikan di kilometer mobil. Nah, Toyota Avanza ini kilometernya di 146.000. Nah, ini ada gantungan servis terakhirnya. Nah, di bagian sini juga dia masih ada buku servis, tapi buku manualnya sudah tidak ada. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu fisik ya secara keseluruhan, serta ada paling nggak ada rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Akan susah bagi kita untuk memprediksi maintenance-nya ke depan. Oke, nah sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Nah, di bagian sini nih untuk buka kap mesin ya. Nah, di bagian sini kita untuk buka pengisian tangki bensin. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini spionnya sudah elektrik pengaturannya, tapi dia belum retract ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Sebelum kita ke depan, kita periksa door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan sih masih oke. Nah, di sini ada pudar-pudar karena pemakaian ya. Nah, terus di bagian sini ada pengaturan power window di keempat sisinya, serta ini buat lock unlock power window ya. Sekarang kita buka saja jendelanya. Nah, terus yang perlu kita periksa juga nih di sealer ya. Jadi pintu, dia masing-masing pintu ada sealer. Pastikan bahwa sealernya kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi ya. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini untuk bukanya dia ada di bagian tengah nih. Nah, kita dorong ke atas ya. Nah, Toyota Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesinnya ini sama persis dengan kembarannya Daihatsu Xenia ya. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan ritme suara mesinnya. Pastikan bahwa ritmenya itu konstan, suara mesinnya halus, terus habis itu getaran mesinnya juga halus. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita perhatikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu kita perhatikan juga bagian dalam kap mesin, jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus sudah dilengkapi dengan peredam panas ya di bagian kap mesin. Nah, terus di bagian depan ini besi yang memanjang, kita sebut apron. Apron juga kita cek, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak bekas reparasi. Bagian sasis, bagian-bagian samping juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya aman. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah dibersihkan ya, seperti itu. Nah, fan listrik juga perlu kita perhatikan, perputarannya masih normal atau tidak. Oke. Nah, bagian mesin sudah kita periksa. Kita tutup kap mesin. Sekarang kita coba periksa ke bagian-bagian yang lain. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, mobil sejuta umat, perawatannya mudah, bensinnya juga irit, terus habis itu mudah dan murah ya perawatannya, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus dealer Toyota juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Toyota Avanza ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, dan harga jualnya juga masih bertahan ya, masih bertahan seperti itu, dan peminatnya juga banyak. Oke, sekarang kita periksa ke bagian tengah dulu ya. Oke, nah kita periksa bagian tengah. Saya masuk ke dalam. Nah, oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang lumayan besar masih. Nah, terus habis itu untuk headroomnya sendiri juga masih lumayan luas ya. Jadi enak jadinya. Jadi orang yang tingginya di atas 174 juga masih enak, nyaman duduk. Nah, terus habis itu
kita ke bagian belakang dulu. Nah, di bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang dewasa ya. Terus habis itu pelipatan bangku bisa 50-50 bagian senderannya serta 100% di bagian bawahnya. Nah, terus habis itu ada seat belt 3 titik ya. 3 titik, terus habis itu di bagian sini ada handle tangan, terus habis itu di bagian bawah ada cup holder di sini serta ada tempat penyimpanan kecil. Nah, di bagian sini ada ini handle tangan juga ada, serta di bagian bawah ini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, sekarang kita ke bagian tengah nih. Nah, di bagian tengah bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Nah, terus habis itu sendaran kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku bisa 50-50 secara terpisah ya ke depan. Nah, terus habis itu seat belt ya di sini ada 3 titik serta ada 2 titik di bagian tengahnya nih. Nah, terus habis itu kita periksa saja di bagian door trim. Di sini ada 3 cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada handle tangan. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan kantong penyimpanan. Terus habis itu di bagian tengah sini ada cup holder bisa buat 2 nih. Nah, terus kita ke bagian belakang. AC sudah double blower ya. Jadi ada 3 kisi-kisi AC. Sekarang kita coba nyalain AC, dia ada 3 level kecepatannya. AC juga kita cek juga kondisinya juga masih dingin ya. Oke. Nah, di sini ada handle tangan. Sekarang kita lanjut ke bagian sini nih. Nah, untuk door trim, kondisi door trim juga masih oke nih, bahannya bahan fabric sama seperti bahan jok. Terus di bagian sini ada cup holder 3 serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus sudah dilengkapi dengan child lock nih. Ini child lock juga sudah ada serta sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisi sealer pintu itu oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa ke bagian belakang. Nah, ini ban sekitar 50-60% juga masih ada. Nah, terus di sini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan spoiler. Di sini ada lampu rem, kaca belum dilengkapi dengan defogger, cuman ada ini apa namanya tuh wiper belakang. Nah, di sini ada garnish chrome, tempat plat nomor, terus habis itu sensor parkir ada 2, terus ada tanduk belakangnya juga. Nah, sekarang kita coba periksa bagian bagasi. Nah, di bagian pintu bagasi ini perlu kita periksa juga sealer pada pintu bagasi. Kondisinya masih oke atau tidak untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Pastikan juga bahwa tulangan-tulangan pintu serta bagian pelipit-pelipit pintu ini kondisinya masih oke ya. Nah, terus untuk space bagasinya nih masih cukup oke. Kalau dilipat bangku baris ketiga dapat space yang lebih besar lagi. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa ke bagian samping sini ya. Oke, nah ini kondisi ban dia masih sekitar mungkin ini ada 70% ada. Nah, terus sekarang kita periksa ke bagian door trim. Kondisi door trim juga secara keseluruhan masih oke. Ini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus habis itu sudah dilengkapi dengan child lock. Terus habis itu di sini sealer pintu juga perlu kita periksa. Kondisi juga masih oke ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa lagi bagian depan. Nah, kondisi door trim masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah, terus sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Nah, oke. Nah, ini tampilan bagian depan, tampilan dashboard. Sekarang kita periksa nih bagian dashboard ya satu persatu. Nah, ini untuk setir ini secara keseluruhan sih masih ini, cuman ini kulit-kulit jeruknya sudah mulai agak tipis ya, tapi masih ada, masih oke. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag. Terus di sini lambang Toyotanya ada pudar karena pemakaian. Nah, di sini cluster speedometernya. Nah, di sini buat pengaturan ini lampu ya, lampu sen, lampu dim, fog lamp serta lampu besar, lampu kecil. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, di bagian tengah di atas sini ada kisi-kisi. Ini keluar juga nih angin AC. Nah, di sini ada 2 kisi-kisi AC yang bisa diatur nih naik turun kiri kanan. Nah, terus untuk audionya masih standar bawaan Toyota. Jadi dia single din, dia bisa CD, MP3
terus radio FM AM. Terus di bawah ini ada kantong tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu ada tombol buat lampu hazard. Nah, di bagian sini ada pengaturan AC. Nah, dia ada 2 putaran. Nah, di sini buat kecepatan angin AC ada sampai 4 level. Nah, di sini buat pengaturan suhu AC. Nah, di bagian bawah lagi ada asbak serta ada power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini tuas transmisi maticnya. Shift lock juga gampang, tinggal pencet saja. Nah, di bagian sini ada tuas rem tangan. Terus habis itu ada tempat buat nyimpen barang nih yang tipis-tipis nih, handphone bisa ditaruh di sini. Nah, terus habis itu di bagian sini ini kunci seat belt. Pastikan kunci seat beltnya ini juga tidak ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Nah, terus di bagian sini sudah dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu ada laci penyimpanan tertutup. Terus habis itu di bagian sini di door trim ada cup holder 3 sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian atas ini ada handle tangan. Terus di sini ada sun visor, ada cermin, tidak ada lampu dan tidak ada tutupnya. Nah, terus spion tengah belum ada pengaturan kesilauannya. Di sini ada lampu baca. Terus di bagian sini ada sun visor, bagian supir tidak ada cerminnya. Nah, di bagian door trim pintu juga di sini ada 3 cup holder ditambah dengan tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kita ya di Zal Motor, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G-Matic tahun 2013. Nah, jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di keterangan video ini ya di bagian bawah, jadi tinggal dibuka saja. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil second ya atau mencari mobil bekas, pastikan bahwa kita bisa test drive mobil. Karena apa? Kan dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya ya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, perpindahannya bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri nih di sini. Nah, di hook pas di belakang saya ini letaknya kita di Bekasi, di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Area parkir luas, menuju Zal Motor juga mudah nih, dari gerbang utama tinggal kita lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di sini. Nah, ini oke. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya ya, agar dapat info video terbaru serta stok terbaru kami. Nah, follow juga ya di sosmed kami ya, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Nah, di akhir video saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.